라쿠. 붙여 집어차다도 붙여라쿠. Hai, selamat datang di channel Monyet Angkasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul War of the Arrows. War of the Arrows adalah sebuah film laga asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2011, yang disutradarai oleh Kim Han-min. Film ini dibintangi oleh Park Hae-il sebagai Nam-yi, Moon Chae-won sebagai Ja-in, Kim Moo-yeol sebagai Seo-gun, dan masih ada beberapa aktor lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang akan menyelamatkan adiknya yang menjadi tawanan dari pangeran pasukan Manchu yang saat itu sedang menyerang Korea. Bagaimanakah alur cerita dari film ini? Sebelum kita mulai, marilah dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Film diawali dengan adanya serangan pasukan Manchu di salah satu kota, di mana di kota tersebut merupakan rumah dari Nam-yi dan adiknya yang bernama Ja-in. Semua orang yang ada di sana terbunuh akibat dari serangan itu. Namun, Nam-yi dan adiknya berhasil selamat. Keesokan harinya, sesuai dengan perintah ayahnya, Nam-yi dan adiknya datang ke rumah sahabat ayahnya untuk tinggal di sana. 내가 자인이냐? 배 등불이니 어이할꼬 할은 아이가 클 때까지. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dan mereka sudah tumbuh dewasa, di mana Nam-yi bersama dengan penjaga yang ada di sana bernama Kang Du dan Gapyong sedang berburu rusa. Namun, tanpa disadari, mereka masuk ke dalam perangkap harimau dan mereka pun merasa ketakutan. 그만! 왜요? 자꾸 아니요. 얼른 데려서. Di malam hari, Nami dan dua penjaga tersebut sedang memanggang hasil buruan mereka sambil minum tuak manis. Beberapa saat kemudian, anak dari sahabat ayah Nam-yi yang bernama Seo-gun datang dan mengajak Nam-yi untuk minum di tempat yang bagus. 아니 뭐 가보시면 아시겠죠. Saat sedang asik minum tuak manis di warkop, Seo-gun menyatakan niatnya yang sesungguhnya, bahwa ia ingin menikahi Ja-in. Namun, Nam-yi yang meragukan Seo-gun karena terlihat sebagai lelaki lembek, akhirnya mereka pun bertengkar. 이렇게 나약해 빠져가지고 어느 날 Sesampainya di rumah, mereka dihukum oleh ayah dari Seo-gun. Setelah asik memberikan ceramah dan hukuman, ayah Seo-gun mengatakan bahwa ia merestui pernikahan Seo-gun dan Ja-in. 서군인, 네 아비가 지으셨다. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Saat acara pernikahan sedang berlangsung, Nam-yin memberikan hadiah sepasang sepatu kepada adiknya. Lalu ia kembali ke tempat latihannya. Saat di tempat latihan, ia merasakan sesuatu yang janggal. Saat diperiksa, ternyata terlihat pasukan Manchu dengan jumlah besar yang akan menyerang kota tersebut. Singkat cerita, pasukan Manchu berhasil menerobos perbatasan dan mengalahkan semua pasukan penjaga yang ada di sana. Mereka pun menangkap dan membunuh orang-orang yang ada di kota. Seo-gun dan Ja-in yang melihat pasukan Manchu berusaha untuk melarikan diri. Di tempat lain, Nam-yi sedang berlari menuju ke kota untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan pasukan elit dari pasukan Manchu. Saat salah seorang dari pasukan tersebut akan membunuh Nam-yi, tanpa disadari, Nam-yi berhasil menancapkan panahnya tepat di leher prajurit tersebut dan membuat pasukan yang ada di sana menjadi kaget dan mengejar Nam-yi. Di
Di tempat lain, ibu dari Shogun yang berusaha menyelamatkan Jain dari pasukan Manchu terbunuh oleh prajurit Manchu. Lalu, beralih kembali ke Namyi, di mana ia berhasil kembali membunuh pasukan Manchu yang mengejarnya. Jenderal yang kesal melihat itu menembakkan panah besar ke arah Namyi, sehingga membuatnya terjatuh ke jurang. Lalu, kembali beralih ke kota, di mana ayah dari Shogun pun yang sedang melawan pasukan Manchu meninggal akibat tombak pasukan Manchu yang menancap tepat di jantungnya. Penduduk kota pun dijadikan tawanan oleh pasukan Manchu, dan mereka akan dibawa ke tempat pasukan Manchu berkumpul. Pangeran pasukan Manchu yang merasa senang karena berhasil merebut kota tersebut, kembali ke markasnya terlebih dahulu dan meninggalkan jenderalnya. Di malam hari, Namyi yang sempat jatuh ke jurang berhasil bangkit dan kembali ke kota karena cicilannya yang masih belum lunas. Sesampainya di kota, ia berusaha mencari adiknya, namun yang tersisa hanya mayat ayah dari Shogun. Ia pun merasa bersedih. Keesokan harinya, di tempat pasukan Manchu yang sedang melakukan perjalanan ke markas mereka, satu persatu tawanan mereka berguguran karena tidak sanggup berjalan terlalu jauh, dan mereka yang tidak mengikuti perintah untuk berjalan akhirnya dibunuh. Di tempat lain, pasukan Manchu yang sedang dalam perjalanan dengan kuda disergap oleh Namyi untuk mendapatkan informasi kemana warga kota dibawa oleh pasukan Manchu. Beberapa saat kemudian, prajurit yang meninggal itu ditemukan oleh jenderal. Ia pun bergegas kembali ke markas mereka. Saat malam hari, jenderal menemui prajuritnya yang selamat dari serangan Namyi dan bertanya tujuan dari orang yang menyerangnya. Jenderal pun segera memacu kudanya untuk kembali ke tempat pangeran. Keesokan harinya, di tempat lain, pasukan Manchu yang sedang membawa sebagian tawanan berusaha menjebak tawanannya dengan mengatakan akan membebaskan orang yang ingin kabur. Beberapa orang pun mulai berlarian. Beberapa saat kemudian, mereka yang berusaha kabur dibunuh oleh pasukan Manchu. Shogun yang tidak tahan melihat itu berusaha melawan pasukan Manchu. Ia pun berhasil mengalahkan beberapa pasukan Manchu. Saat pemimpin dari pasukan Manchu tersebut akan memanah Shogun, Namyi datang dan membantunya, dan pemimpin pasukan tersebut terbunuh. Setelah itu, orang-orang yang ada di sana membantu untuk mengalahkan pasukan Manchu. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Namyi, Shogun, Kangdu, dan Gapyong kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Jain ke markas pasukan Manchu. Di markas pasukan Manchu, beberapa wanita dipilih untuk melayani pangeran. Jain yang terpilih merebut pedang dan berusaha melawan. Pangeran yang merasa terhibur menyuruh prajuritnya untuk melepaskan baju Jain. Namun Jain berkata dalam bahasa Manchu bahwa ia sudah bersuami. Pangeran yang mengetahui Jain bisa berbahasa Manchu mulai tertarik kepada Jain. Keesokan harinya, jenderal sampai di pasukan yang membawa sebagian tawanan, di mana ia menemukan semua pasukan yang ada di sana sudah tewas. Ia pun melanjutkan perjalanannya kembali ke markas pasukan Manchu, di mana Namyi dan kawan-kawan sudah sampai di sana. Mereka pun menyusun rencana dan akan menyusup pada malam hari. Jain yang berada di ruangan pangeran berusaha menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Namyi dan kawan-kawan mulai menyusup dan membuat keributan di markas tersebut. Tak berselang lama, Namyi masuk ke dalam ruangan pangeran dan menodongkan pisau ke leher pangeran. Dan Shogun pun datang untuk membantu mereka. Pangeran yang sudah ditahan disirami minyak tanah dan dijadikan sandera oleh Namyi, dan menyuruh Jain dan Shogun untuk kabur dan menunggu di tempat yang sudah direncanakan. Beberapa saat kemudian, setelah Jain dan Shogun berhasil kabur cukup jauh, ia membakar pangeran dan kabur dari sana. Pasukan Manchu yang panik melihat pangeran terbakar berusaha memadamkan api tersebut dan mengejar Namyi.
Tak berselang lama, jenderal dan pasukan elitnya tiba di markas, di mana ia melihat pangeran yang sudah menjadi mayat. Ia pun langsung mengejar Namyi. Kembali ke Namyi, ia bertemu dengan Kang Du dan Gapyong. Mereka yang menyadari bahwa mereka diikuti oleh jenderal dan pasukannya bersembunyi di atas bukit. Namun, karena insting jenderal yang cukup kuat, persembunyian mereka pun berhasil ditemukan. Dan akhirnya, mereka pun main kejar-kejaran. Saat sedang berlari, kaki Kang Du terkena lemparan kapak dari pasukan Manchu. Tak berselang lama, punggungnya kembali menerima lemparan kapak. Ia pun memutuskan untuk berhenti berlari dan memberikan waktu kepada Namyi dan Gapyong untuk lari. Beberapa saat kemudian, Kang Du pun tewas. Namyi dan Gapyong yang mulai terpojok karena menemui jurang di depannya memutuskan untuk menyeberangi jurang. Namun, Gapyong yang sudah tua dan tidak bisa melompat jauh, ia pun memutuskan untuk memancing pasukan Manchu dan memberi waktu untuk Namyi kabur. 없냐? 내가 네 놈 하나 죽이고 해야 되구만. Lalu, Gapyong pun tewas.